سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia rasanya bisa bersua kembali dengan sahabat semuanya di channel Lembar Islam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita, karunia kesehatan yang sempurna, dan juga dimudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Kali ini kami akan berbagi kisah tentang salah satu sahabat Nabi, yaitu Tha'labah. Hidup seorang sahabat bernama Tha'labah Ibnu Hatib Al-Ansori. Sebelum menjadi orang yang kaya raya, ia hidup dalam kemiskinan. Bahkan diriwayatkan kain untuk sholat harus dipakai bergantian dengan istrinya karena tidak ada pakaian lagi yang dimiliki. Tha'labah dikisahkan sangat miskin dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, Tha'labah sangat rajin mengerjakan semua waktu sholat di masjid secara berjamaah. Namun ada satu kebiasaan Tha'labah yang mengundang tanya Rasulullah, yaitu dia selalu bergegas pulang setelah selesai melaksanakan sholat. Berbeda dengan sahabat yang lainnya yang masih meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah. Pada suatu kesempatan ketika Tha'labah bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah pun memanggilnya. Setelah Tha'labah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Tha'labah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Tha'labah pun menjawab, "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku ya Rasul. Dia menungguku untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Aku hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika aku sholat, maka istriku akan bersembunyi hingga aku datang untuk kembali." Tha'labah menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Rasulullah yang mendengarnya pun merasa sangat terkesan dengan Tha'labah, lalu mengizinkannya untuk segera kembali. Suatu ketika Tha'labah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta didoakan supaya menjadi orang kaya. "Doakanlah kepada Allah, semoga Dia memberiku rezeki harta benda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Celakalah kamu, hai Tha'labah. Sedikit rezeki yang engkau tunaikan syukurnya adalah lebih baik daripada rezeki banyak yang kamu tidak mampu mensyukurinya." Kemudian di lain kesempatan Tha'labah memohon lagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Tidakkah kamu puas bila kamu meniru jejak Nabi Allah? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, seandainya aku menghendaki agar gunung-gunung itu berubah menjadi emas dan perak untukku, niscaya akan berubah menjadi emas dan perak." Pada kesempatan yang lain lagi, Tha'labah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya raya. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Tha'labah sampai mengucapkan sumpahnya, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, jika engkau berdoa kepada Allah dan Allah memberiku rezeki harta yang banyak, sungguh aku akan memberikan kepada orang yang berhak bagiannya masing-masing." Setelah meminta hingga 3 kali dan 3 kesempatan berbeda, Rasulullah berkenan memegang janji Tha'labah. Beliau akhirnya mengamini keinginan Tha'labah dan berdoa untuknya agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berilah Tha'labah rezeki harta yang banyak." Menurut Mufasir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa di antara orang-orang munafik itu terdapat seseorang yang telah memberikan janji dan ikrarnya kepada Allah. Hal ini terkandung dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh." Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, Tha'labah
mendapatkan seekor kambing betina dari seorang dermawan. Maka kambing itu berkembang dengan cepat seperti berkembangnya ulat, sehingga kota Madinah penuh sesak dengan kambingnya. Lalu Tha'labah keluar dari kota Madinah dan tinggal di sebuah lembah yang ada di pinggiran kota Madinah, sehingga ia hanya dapat menunaikan sholat berjamaah pada sholat zuhur dan asar saja, sedangkan sholat-sholat lainnya tidak. Kemudian ternak kambingnya berkembang terus hingga makin bertambah banyak. Lalu ia menjauh lagi dari Madinah, sehingga tidak pernah sholat berjamaah lagi kecuali hanya sholat Jumat. Lama-kelamaan kambingnya terus bertambah banyak dan berkembang dengan cepat sebagaimana ulat berkembang. Akhirnya sholat Jumat pun ia tinggalkan, dan ia hanya dapat menghadang para pengendara di hari Jumat untuk menanyakan kepada mereka tentang berita Madinah. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW semua yang dialami oleh Tha'labah. Maka Rasulullah SAW bersabda, celakalah Tha'labah, celakalah Tha'labah, celakalah Tha'labah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. At-Taubah 103. Rasulullah kemudian mengirimkan 2 orang lelaki untuk memungut zakat dari kaum muslim, dan seorang dari kalangan Juhainah, sedangkan yang lainnya dari kalangan Salim. Kemudian Rasul menyerahkan sepucuk surat kepada keduanya yang di dalamnya tertera bagaimana cara memungut zakat harta dari kaum muslim. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada keduanya, mampirlah kalian berdua kepada Tha'labah dan Fulan, seorang lelaki dari kalangan Bani Salim, dan ambillah zakat dari keduanya. Kedua utusan itu berangkat hingga keduanya sampai di rumah Tha'labah, lalu keduanya minta zakat dari Tha'labah seraya membacakan surat Rasulullah kepadanya. Tetapi Tha'labah menjawab, ini tiada lain sama dengan jizyah atau upeti, ini tiada lain sejenis dengan jizyah. Saya tidak mengerti apa-apaan ini. Sekarang pergilah dahulu kalian berdua hingga selesai dari tugas kalian, lalu kembalilah kalian kepadaku. Kedua utusan itu pun pergi melanjutkan tugasnya. Kemudian setelah kembali dari Bani Salim, mereka kembali mendatangi Tha'labah seraya menyerahkan sepucuk surat dari Rasulullah. Lalu Tha'labah membacanya. Sesudahnya ia berkata, ini tiada lain sama dengan jizyah, ini adalah sejenis jizyah. Pergilah kalian berdua, nanti aku akan berpikir terlebih dahulu. Keduanya pergi, kemudian langsung menghadap Rasulullah. Ketika Nabi SAW melihat keduanya, maka beliau bersabda, celakalah Tha'labah, padahal keduanya belum bercerita kepadanya. Lalu Rasulullah mendoakan keberkahan untuk lelaki dari kalangan Bani Salim yang telah menunaikan zakatnya. Kemudian keduanya menceritakan kepada Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Tha'labah dan apa yang dilakukan oleh lelaki dari Bani Salim. Saat itu di hadapan Rasulullah terdapat seorang lelaki dari kalangan kerabat Tha'labah, dan ia mendengar tentang hal tersebut. Maka ia pergi dan mendatangi Tha'labah, lalu berkata kepadanya, celakalah engkau, hai Tha'labah, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu anu dan anu mengenai dirimu. Maka dengan serta-merta Tha'labah berangkat hingga sampai kepada Nabi SAW, lalu meminta kepada Nabi agar mau menerima zakatnya. Tetapi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah melarang aku untuk menerima zakat darimu. Maka Tha'labah meraupkan debu ke kepalanya sebagai ungkapan penyesalannya. Lalu Rasulullah bersabda, ini adalah balasan amal perbuatanmu. Aku telah memerintahkannya kepadamu, tetapi kamu tidak menaatinya. Kemudian Tha'labah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, lalu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah mengetahui kedudukanku di sisi Rasulullah dan kedudukanku di kalangan orang-orang Ansor, maka terimalah zakat ini. Sayyidina Abu Bakar berkata, Rasulullah tidak mau menerimanya darimu, lalu bagaimana aku mau menerimanya darimu? Abu Bakar menolak dan tidak mau menerimanya, dan Abu Bakar wafat tanpa mau menerima zakat darinya. Pun demikian ketika Sayyidina Umar radhiyallahu an menjadi khalifah, Tha'labah datang kepadanya dan berkata, wahai Amirul Mukminin, terimalah zakatku ini.
Tetapi Khalifah Umar radhiyallahu an menjawab, Rasulullah SAW tidak mau menerimanya. Demikian pula Abu Bakar. Lalu bagaimana aku dapat menerimanya? Khalifah Umar radhiyallahu an wafat tanpa mau menerimanya. Di saat Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah, Tha'labah datang kepadanya dan berkata, terimalah zakatku ini. Khalifah Utsman menjawab, Rasulullah SAW tidak mau menerimanya. Begitu pula Abu Bakar dan Umar. Maka mana mungkin aku dapat menerimanya darimu? Khalifah Utsman tidak mau menerima zakat, dan akhirnya Tha'labah mati di masa pemerintahan Khalifah Utsman. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah Tha'labah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.